Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah perencanaan pertanian industrial akan mencoba memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Eksplorasi Industri Pengolahan Coklat Glenmore. Kelompok 1 ini terdiri dari Maila Risa Dianti dengan NIM 1919 1050 1005, Hervina Putri Kamila dengan NIM 1919 1050 1073. Kemudian ada saya sendiri yaitu Firdausiah dengan NIM 1919 1050 1075. Dan ada Mei Putri Andini dengan NIM 1919 1050 1077. Sebelum kita belajar sejarah coklat yang ada di Glenmore, alangkah baiknya kita mencoba belajar sejarah coklat di dunia. Awal mula coklat berasal dari hutan tropis di Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Untuk habitat asli dari tanaman coklat ini adalah di hutan tropis dengan tipikal pepohonan tinggi. Penduduk pertama yang menggunakan dan memanfaatkan coklat sebagai bahan makanan dan minuman adalah suku Indian Maya dan suku Aztec, di mana suku tersebut merupakan suku asli dari Amerika. Untuk sejarah coklat di Indonesia sendiri adalah Indonesia mulai mengenal coklat pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1560, di mana ketika bangsa Spanyol datang ke tanah air untuk membeli rempah-rempah, ternyata bangsa Spanyol tersebut juga membawa coklat dan mulai memperkenalkan coklat kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Minahasa, Sulawesi Utara. Sejak saat itulah tanaman anggota yang termasuk ke dalam famili Sterluciae ini mulai berkembang dan menjamur di Indonesia. Bahkan pada tahun 1825 hingga 1838, Indonesia bisa mengekspor tanaman coklat ke luar negeri. Tepatnya, Indonesia telah mengekspor sebanyak 92 ton coklat dari Pelabuhan Manado menuju Manila, Filipina. Namun, setelah pengeksporan tersebut, dikabarkan nilai ekspor dari tanaman coklat menurun dikarenakan adanya serangan hama pada tanaman coklat. Next merupakan sejarah coklat di Kecamatan Glenmore. Kecamatan Glenmore sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang telah terkenal sebagai penghasil kakao di Kabupaten Banyuwangi. Bahkan bukan hanya di Banyuwangi, Kecamatan Glenmore juga terkenal di Indonesia sebagai salah satu penghasil kakao terbaik dengan kualitas ekspor. Dimana dalam menghasilkan kakao terbaik tersebut ternyata melewati beberapa tahapan, dimulai dari tahapan budidaya hingga proses pengolahan kakao menjadi makanan coklat yang siap untuk dikonsumsi. Salah satu dusun yang menjadi penghasil coklat terbaik di Kecamatan Glenmore adalah Dusun Kakao, di mana ternyata Dusun Kakao ini juga menjadi destinasi objek wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Bahkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri telah memasukkan destinasi Dusun Kakao ini ke dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012. Oleh karena itu, destinasi ini telah menjadi destinasi unggulan di Banyuwangi, khususnya di daerah Banyuwangi Selatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu varietas coklat Glenmore. Terdapat 3 varietas kakao di dunia yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitario. Untuk jenis kakao yang dikembangkan di PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 12 yang berada di Kecamatan Glenmore adalah varietas Forastero atau kakao bulk dan jenis Criollo atau dikenal dengan jenis kakao edel. Yang di samping merupakan gambar untuk coklat Criollo dan coklat Forastero. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses pengolahan coklat Glenmore. Untuk yang pertama yaitu persiapan bahan baku, kedua steaming, yang ketiga yaitu proses penyangkraian biji kakao, keempat proses pemisahan kulit biji dan penghalusan, yang kelima proses pemastaan, dan yang keenam yaitu proses pengembangan.
Kemudian yang ketujuh yaitu proses penghancuran bungkil, yang kedelapan penghalusan bungkil, yang kesembilan yaitu proses pengayakan dan pencampuran, yang kesepuluh yaitu tempering, yang kesebelas percetakan, dan kedua belas yaitu pengemasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu produksi kakao di Indonesia pada tahun 2014 atau 2015 telah mencapai 350.000 ton, sehingga sampai saat ini menempati peringkat ketiga di dunia. Kemudian pada tahun 2016, Indonesia memiliki setidaknya 1,5 juta hektar luasan tanah yang ditanami dengan komoditas tanaman kakao, terutama di Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Timur. Kemudian, sektor kakao berkelanjutan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai berkembang. Keberlanjutan sektor kakao difokuskan dalam meningkatkan produktivitas kakao, kewirausahaan petani, pengolahan koperasi, dan perlindungan lingkungan. Oke, dan dalam mendukung aspek berkelanjutan kakao di Indonesia, pemerintah telah bekerja sama dengan negara Swiss, yaitu melalui program produksi kakao berkelanjutan atau Sustainable Cacao Production Program, yang biasa disingkat dengan SCPP. Nah, melalui program SCPP ini telah melatih lebih dari 50.000 keluarga petani kakao sejak tahun 2019 di 19 kabupaten yang tersebar di 6 provinsi di wilayah Sulawesi dan Sumatera, sehingga terdapat kemajuan sebanyak 61% sebagai dampak dari dukungan teknis dan pengetahuan teknologi baru yang diperkenalkan oleh program tersebut. SCPP juga menggunakan pendekatan menyeluruh dalam memperkuat 2.000 kelompok tani melalui sekolah lapang di desa-desa terpilih, memfasilitasi pelatihan yang berkaitan dengan praktek pertanian terbaik, nutrisi, pengembangan kelompok, pengetahuan keuangan, dan juga menciptakan akses pasar berkelanjutan melalui kemitraan dengan program sektor swasta. Keberlanjutan aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap status keberlanjutan terdiri dari 9, yaitu yang pertama adalah keuntungan usaha tani kakao, hasil usaha tani kakao, cara menjual hasil panen kakao, tempat menjual atau memasarkan kakao, daya saing kakao dari pulau sebatik, tingkat ketersediaan akses jalan usaha tani, akses pasar, tingkat ketergantungan terhadap pasar luar negeri, kontribusi kakao terhadap pendapatan penduduk domestik regional atau PDRB. Nah, keberlanjutan sektor kakao Indonesia tidak hanya pada aspek pertanian saja, tetapi juga pada aspek ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, teknologi, hukum, dan kelembagaan. Selanjutnya yaitu aspek sosial budaya, di mana pada aspek sosial budaya terdapat faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap indeks dan status keberlanjutan, di mana terdapat 13 faktor. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan formal masyarakat, yang kedua status kepemilikan lahan usaha tani kakao, yang ketiga status lahan usaha tani kakao, yang keempat rata-rata umur petani, yang kelima, alokasi waktu untuk usaha tani kakao. Yang keenam, akses masyarakat dalam kegiatan pertanian. Yang ketujuh yaitu pandangan masyarakat terhadap usaha tani kakao. Yang kedelapan yaitu partisipasi keluarga dalam usaha tani kakao. Yang kesembilan yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja dari usaha tani kakao. Yang kesepuluh, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Yang ke-11, peran masyarakat adat dalam kegiatan pertanian. Yang ke-12, pola hubungan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Dan yang terakhir, tingkat hubungan masyarakat lokal dengan masyarakat negara tetangga. Selanjutnya yaitu aspek infrastruktur dan teknologi, di mana terdapat faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi infrastruktur dan teknologi yang terdiri dari 9 faktor. Yang pertama yaitu
ketersediaan basis data sumber daya lahan, yang kedua pedoman teknologi usaha tani, yang ketiga sumber informasi teknologi dari negara tetangga, yang keempat tingkat penguasaan dan penerapan teknologi, yang kelima tindakan pemangkasan tanaman kakao, yang keenam tindakan pemupukan, yang ketujuh yaitu dukungan sarana dan prasarana jalan, yang kedelapan standarisasi mutu produk pertanian, dan yang terakhir yaitu ketersediaan industri pengelolaan hasil. Selanjutnya yaitu aspek hukum dan kelembagaan, di mana terdapat faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi hukum dan kelembagaan, terdiri dari 9 aspek. Yang pertama yaitu keberadaan dan peran lembaga penyuluhan pertanian, yang kedua keberadaan lembaga atau badan khusus kawasan perbatasan, yang ketiga keberadaan dan peran perbankan dalam kegiatan usaha tani, yang keempat yaitu keberadaan lembaga keuangan mikro atau LKM, yang kelima keberadaan kelompok tani, yang keenam keikutsertaan petani dalam kelompok tani, yang ketujuh yaitu mekanisme kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan pertanian di kawasan perbatasan. Yang kedelapan yaitu sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, dan yang terakhir yaitu perjanjian kerjasama pengembangan pertanian dengan Malaysia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.